Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa kafa bihadihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pemirsa dan para ikhwan yang hadir di malam hari ini, alhamdulillah di malam hari ini kita melanjutkan kembali pelajaran dalam fikih muamalah ya. Kita akan belajar mengenal akad jual beli. Kalau kemarin kita bicara akad secara umum, apa itu akad? Sekarang kita bicara akad jual beli. Jual beli bahasa Arab yaitu al-bai'. Al-bai'u merupakan turunan dari kata ba'a yabi'u bai'an. Artinya berjual beli. Nah, al-ba' secara bahasa artinya jarak antara ujung-ujung dua telapak tangan ketika dibentangkan ya. Jadi ujung-ujung kedua telapak tangan ketika dibentangkan itu namanya al-ba'. Kenapa jual beli dikatakan atau diambil dari kata al-ba' dalam bahasa Arab ya? Karena ketika orang melakukan jual beli, dia mengulurkan depannya ya, mengulurkan tangannya untuk mengambil atau menerima barang atau alat pembayaran. Nah, ini secara bahasa. Sedangkan secara istilah ya, insya Allah kita semua paham apa itu jual beli. Secara tidak langsung dan secara kebiasaan sehari-hari kita sudah paham apa itu jual beli. Ada sebuah definisi yang sangat bagus dalam menafsirkan jual beli secara istilah, yaitu penafsiran dari atau penjelasan dari Dr. Yusuf As-Subaidi dalam kitabnya Muzakkirah Mukhtasarah fil Al-Muamalah. Beliau mendefinisikan jual beli dengan apa? Mubadalatu malin bimalin lighabdit tamalluk. Mubadalah, tukar menukar. Mal bimalin, harta dengan harta ya. Lighabdi ada tujuan. Jadi tukar menukar harta itu ada tujuan. Tujuannya apa? Tamalluk, kepemilikan ya. Nah, jadi harta baik itu berupa alat tukar ya, alat transaksi atau objek dari transaksi itu, termasuk juga jasa ya, itu bisa dikatakan mal, harta. Nah, jadi tukar menukar harta bisa berupa alat transaksi, bisa berupa objek transaksi. Alat transaksi kalau zaman kita sekarang tidak jauh-jauh dari uang ya. Zaman Nabi SAW itu emas dan perak alat transaksi. Objek transaksi ya barang-barang yang diperjualbelikan. Nah, jadi karena di zaman sekarang dikenal alat transaksi itu uang, bukan berarti pembatasan jual beli itu hanya sekedar tukar menukar alat transaksi dengan objek transaksi. Tidak demikian ya. Karena benda apapun yang dimaksudkan mubadalah mal bimal, tukar menukar harta dengan harta dengan tujuan kepemilikan, itu bisa dikatakan jual beli ya. Barter misalkan, zaman dulu kan orang barter. Kalau kita belajar IPS dulu di sekolah ya, ada istilahnya apa katanya, orang-orang zaman dahulu sebelum mengenal uang katanya jual belinya dengan barter. Bagian masyarakat yang agak jauh ya ke pedalaman sana itu masih menggunakan sistem transaksi ini. Contoh, kita pernah lihat cuplikan video salah satu daerah di Papua ya, itu mereka menukar hasil kebun dengan Indomie misalkan ya. Nah, dengan mie instan dari hasil kebun yang mereka peroleh.
Nah, itu barter. Dan itu jual beli. Jual beli. Karena dia ada mubadalah, ada tukar menukar di situ. Nah, kemudian ya, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah di zaman beliau itu sering ada infeksi pasar. Ada semacam belusukan ke pasar-pasar yang melihat penjual-penjual di sana kira-kira benar nggak jualan di pasar itu. Ketika salah satu kegiatan infeksi pasar ya, beliau bertemu dengan Hatib bin Abi Balta'ah yang sedang jualan zabib. Zabib itu anggur kering. Zabib itu adalah anggur kering ya. Bahasa Mesirnya kismis ya. Bahasa kitanya kismis ya. Itu kita menyerap dari bahasa Mesir. Nah, kemudian Umar bertanya, berapa kamu jual ini? Kam sama bi'tahana ya. Berapa engkau jual ini wahai Hatib? Kata Hatib ya 2 mud. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, dia mengatakan apa? Tabta'una bi abwabina wa afnaitana wa awsaqana wa aswaqana tabta'una riqabana thumma tabi'una kaifa syi'tum bi sa'an wa illa qala tabi' fi suqina wa illa basiru fil ardi wajlibu summa bi'u kaifa syi'tum. Kalian ya jualan di pasar kami, menghabiskan tenaga kami, maksudnya kami yang ngatur, telah membuat kami lelah sehingga kalian bisa bebas berdagang. Kalau mau juallah seharga 1 sok 4 mud. Tadi dia jual seharga setengah mud ya, beda dari harga yang telah ditetapkan. Kalau tidak mau ya nggak boleh jualan di pasar kami, atau silakan keluar ya dari pasar ini, cari pasar lain, pulang barang sendiri ya dari luar, dan silakan kamu jual sesuai dengan keinginanmu. Nah, artinya apa? Hatib menjual ya 1 mud zabib dengan harga 2 mud gandum, barter. Kismis ditukar dengan gandum ya. Kismis 1 mud ditukar dengan 2 mud gandum. Setengah sok, 2 mud itu setengah sok. Dan ini dilarang oleh Umar karena terlalu murah ya. Diminta untuk menaikkan standar harga pasar. Harga pasar itu 1 mud zabib dengan 4 mud gandum atau 1 sok gandum. Nah, baik. Ini terjadi di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Ya. Tukar menukar alat transaksi bisa dikatakan jual beli. Contoh, tukar emas dengan perak ya. Emas itu alat transaksi ya. Tukar rupiah dengan real atau dengan dolar ya, itu bisa juga dikatakan jual beli. Nah, jadi inti dari jual beli itu tukar menukar harta, apapun bentuk harta itu ya. Bisa jual beli seperti yang kita kenal, atau bisa jual beli jasa ya, atau bisa tukar barang dengan barang. Itu namanya adalah jual beli. Sehingga dari sini ya, jual beli itu ada beberapa jenis tergantung dari mana kita memandangnya. Ya, jual beli itu ada beberapa jenis tergantung dari mana kita memandangnya. Yang pertama, dilihat dari objek yang diperjualbelikan. Dilihat dari objek yang dijadikan bahan transaksi atau objek transaksi. Maka bisa kita kelompokkan jual beli itu menjadi 3 ya. Yang pertama, tukar uang dengan barang. Ini umum yang kita pahami, yang dan umumnya berlaku, uang tukar dengan barang ya. Baik. Yang kedua, tukar barang dengan barang. Bahasa kita barter. Bahasa fiqihnya apa? Bai' muqayyadah. Ini bahasa fiqihnya. Bahasa kitanya barter. Bahasa fiqihnya bai'u muqayyadah.
Nah, sebelum banyak uang beredar seperti zaman sekarang, masyarakat lebih dominan melakukan transaksi namanya barter, ya. Barang dengan barang. Baik, uang dengan barang sudah, barang dengan barang sudah. Sekarang tukar uang dengan uang. Ini juga jual beli. Cuman bahasa fikihnya apa? As-sorfu. As-sorfu, ya, sorf. Baik, ada as-sorfu. 3 jenis transaksi ini. Yang pertama, ya, ini bebas. Dalam artian apa? Asal saling ridho, itu bisa kita memperoleh keuntungan berapapun itu. Ya, asalkan saling ridho, tukar uang dengan barang. Kita mau jual harga lebih tinggi dari yang lain, silakan, asal ada yang mau beli. Ya, seperti itu. Nah, tukar barang dengan barang, ini juga bebas, ya. Tapi dengan catatan bukan termasuk barang komoditi riba. Barang komoditi riba itu apa? Makanan pokok. Ya, di zaman Nabi SAW ada at-tamr bil-tamr, kurma, ya, syair bil-syair, kemudian gandum, wal-bur bil-bur, ini juga jenis gandum, ya. Kemudian wal-milh bil-milh, garam dengan garam, ya. Itu diantara apa? Komoditi riba. Baik. Barang-barang komoditi riba intinya apa? Makanan pokok. Sehingga agak dibatasi kalau dia makanan pokok. Barter antar makanan pokok, ya. Misalkan beras dengan beras, itu syaratnya harus senilai dan harus cash, ya. Nah, itu kalau dia sejenis. Kalau beda jenis, beras dengan gandum, ya, itu boleh beda nilai, beda timbangan, tapi harus cash. Baik, ini kalau barter, ya. Kalau yang tukar menukar uang dengan uang, ini juga sama, lebih padat lagi, lebih dibatasi lagi. Artinya apa? Kalau tukar alat transaksi sama alat transaksi, itu nilainya harus sama, ya. Kemudian pembayarannya harus tunai, tidak boleh ditunda. Tukar menukar alat transaksi. Zaman kita alat transaksinya adalah uang. Zaman Nabi SAW alat transaksinya adalah emas dan perak. Rasulullah SAW, yang kata Ubadah bin Samit, yanha an bai'id dhahabi bil dhahabi wal fiddah bil fiddah illa sawa'an bi sawain ainan bi ainin faman zada aw istadda faqad arba. Rasulullah melarang jual beli emas dengan emas, perak dengan perak, kecuali nilainya sama, ya, dan tunai dibayarnya. Barang siapa yang nambah atau minta ditambah berarti telah melakukan riba. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, kemudian ada aturan tambahan dalam riwayat lain. Nah, apabila emas dan perak itu ditukar, ya, dengan yang sama, maka harus tunai dan sama jumlahnya. Zaman kita sekarang mulai transaksinya bukan lagi tukar emas dengan emas, karena alat transaksi kita adalah uang, maka tukar uang dengan uang, ya. Kenapa ini ketat, ya? Harus tunai, harus senilai, misalkan. Transaksi itu, ya, sulit untuk dilakukan. Kenapa dipersulit? Karena syariat menghendaki agar mata uang itu tetap terjaga sebagai alat tukar, bukan jadi komoditas jual beli, ya. Bukan dijadikan objek atau dijadikan barang jual beli. Karena kenapa? Ketika uang menjadi objek jual beli, maka peluang terjadinya riba semakin besar. Jadi yang celah yang ditutup adalah apa? Celah riba. Makanya agak ketat masalah tukar menukar alat transaksi, harus senilai dan harus tunai. Nah, kata Imam Ibn Rushd, babus sarfi min adyaki abwabir riba. Tukar menukar uang itu bab yang paling ketat dalam bab riba.
Fattaqallus minar riba ala man kana amaluhu sarful asir illa liman kana min ahlil wara' wal ma'rifa bima yahillu bihi wa yahrumu minhu wa qalilun mahu. Ya. Sulit, ya, sempit, ketat bagi orang yang berada di dunia ini, di dunia tukar menukar uang. Untuk menghindari riba itu sangat sulit, kecuali orang yang wara' dan paham tentang masalah halal haram, ya, dan orang-orang yang seperti ini sedikit. Ya. Bayangkan kita tukar duit, baik 100.000 dengan 100.000 selembar dengan 100.000 pecahan, ya kan? Nah, memang ini cuma ada 90.000. Tak bisa kita tukar. Baik, aku ambil dulu ya di misalnya apa di toko dulu sebentar. Nggak bisa. Ditukar saya itu nggak bisa, harus lengkap dulu 100.000, 100.000. Ya. Kalau tidak terjadi riba. Ya. Begitu juga tukar menukar mata uang, ya, yang berbeda jenisnya. Tukar rupiah dengan real misalkan, boleh dia beda nilai kalau dia beda jenis, ya. Beda nilai itu maksudnya apa? Misalkan 4.000 rupiah untuk 1 real Saudi, ya, itu boleh. Tapi syarat yang satunya tunai itu harus. Ya, tidak bisa kau bawa dulu ini duit 2.200.000, aku pengen 500 real, nanti bawa ke sini 500 real, ya, tidak bisa. Ya. Tetap harus saat itu juga uang itu ditukar. Inilah transaksi mata uang. Ya, di dalam Islam ada persyaratan yang ketat, harus tunai dan harus sama nilainya jika sejenis. Nah, agar tidak terjadi perdagangan mata uang secara liar, ya. Karena kenapa? Apabila terjadi perdagangan mata uang secara liar, ya, ini memberikan pengaruh penurunan potensi yang disebut dengan economic bubble, gelembung ekonomi. Karena ketika transaksi uang itu lebih dominan dibandingkan keberadaan barang atau jasa, potensi gelembung ekonomi itu akan semakin besar dan itu akan membuat angka inflasi yang besar di masyarakat. Yang terjadi nilai uangnya jatuh. Ya, karena kenapa? Transaksi uang itu lebih dominan dibandingkan keberadaan barang atau jasa. Nah, makanya ini kenapa riba itu dilarangnya. Kemudian kalau tadi ditinjau dari objek yang ditransaksikan, sekarang jual beli ditinjau dari ketersediaan, ya, masalah sekarang keredian objek transaksi itu sendiri. Kita jual beli barang ditinjau dari ready atau tidaknya. Baik. Yang pertama, transaksi sama-sama tunai, ya. Uang ready, barang ready di majelis akad. Ini biasa, ya. Ini seolah kita paham. Sama-sama ready. Uangnya ada sekarang, barangnya ada sekarang. Baik. Ini sudah umum, sudah paham, ya. Yang kedua, ya, transaksi uangnya tunai sekarang, tapi barangnya nanti. Nah, ini contohnya akad salam. Ya, akad salam itu jual beli, bai'us sifah, jual beli sifat-sifat barang, ya. Saya menjual misalkan motor merek ini tahun sekian, ya, warnanya ini misalkan. Nah, yang dia sebutkan adalah sifatnya. Itu boleh, karena dia belum memiliki barang, itu boleh, cuman dengan catatan uang harus bayar tunai di muka. Itu akad salam. Akad salam itu bayar tunai di muka, ya, itu boleh. Jadi tinggal penjual mencari nanti barang yang dia sudah janjikan sifat-sifatnya tersebut. Baik, kemudian sebaliknya, ya, uangnya tidak dibayar tunai, tapi barangnya langsung dikasih. Ini namanya bai'ut taqsir atau kredit. Nah,
jual beli kredit. Ya, barang sudah dikasih tapi uangnya cicil atau belakangan. Ini namanya bai'ut taksir, jual beli kredit. Ini juga diperbolehkan dengan syarat apa? Tidak ada pertambahan nilai ketika terjadi keterlambatan membayar, ya. Atau yang semisalnya. Baik. Kemudian yang terakhir, uang tidak tunai, barang juga tidak ready. Dalam artian tidak dimiliki penjual. Ini namanya jual beli utang dengan utang, ya. Bai' al-kali bil kali, bahasa Arabnya. Nah, yang terakhir ini hukumnya adalah haram, ya. Jual utang dengan utang. Uangnya nanti, barangnya juga nanti, ya. Nah, sepakat para ulama hukumnya haram. Ini yang dimasukkan dalam hadis Nabi, ya, kata Ibnu Umar, naha anil bai'il kali bil kali. Nabi SAW larang jual beli kali bil kali, ya. Utang dengan utang. Maksudnya uangnya belum dibayar, barangnya juga belum diserahkan. Nah, tapi para ulama ahli hadis, ya, di antara Imam Syafi'i memberikan komentar untuk hadis ini. Hadisnya riwayat Imam Baihaqi dan Daruqutni. Kata Imam Syafi'i, ahlul hadis yuhinuna hadzal hadis. Mereka menilai lemah hadis ini. Nah, hadisnya dhaif. Tapi ada konsensus ulama, kesepakatan para ulama yang merupakan dalil dalam agama ini, ya. Dalil itu kan ada Al-Qur'an, As-Sunnah, dan yang ketiga ijma'. Kesepakatan para ulama. Yang Nabi mengatakan apa? Majtama'a ummati, ya, majtami ummati ala dhalalah. Umatku itu tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Jadi para ulama gitu. Para ulama sepakat jual beli hutang dengan hutang hukumnya terlarang, ya. Imam Syafi'i kendati dia menilai hadis itu lemah, tapi dalam kitab Al-Um dia mengatakan apa? Wal muslimuna yanhauna an bai'id dain bid dain. Kaum muslimin, maksudnya apa? Para ulama melarang jual beli hutang dengan hutang. Nah, jadi sekalipun hadisnya lemah, tapi ada dalil lain selain hadis itu ijma', kesepakatan para ulama, ya, bahwasanya jual beli hutang dengan hutang itu dilarang. Nah, contoh, ya, jual beli hutang dengan hutang. Pertama, menjual barang yang belum dimiliki secara kredit. Contoh pertama, ya. Bentuknya adalah, ya, bertransaksi dengan barang yang belum dimiliki dengan uang yang juga belum diserahkan secara tunai oleh pembeli. Ya, jadi mereka sudah berakad, tapi uangnya belum dikasih, dan penjual juga belum punya barangnya. Kata Imam Nawawi, ya, la yajuzu bai'u nasi'a bin nasi'ah. Tidak boleh jual hutang dengan hutang. Bi an yaqulu bi'ni sauban fi zimmati bi sifatihi kadza ila syahri kadza bi dinarin muajjal ila waqtin kadza fa yaqulu qabiltu wa hadza fasidun bila khilaf. Dengan contoh, kata Imam Nawawi, juallah kain ini kepadaku, ya, yang tertunda dengan kriteria tertentu dan serahkan bulan sekian dengan harga 1 dinar, dibayar kredit sampai tanggal sekian. Ya, jadi barangnya diserahkan nanti, uangnya juga dalam kredit. Nah, kemudian kata penjualnya, qabiltu, aku terima. Maka kata Imam Nawawi, transaksi ini batil tanpa ada perbedaan di antara kalangan para ulama, ya. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Contoh real jual beli semacam ini zaman sekarang yang kontemporer adalah jual beli inden. Jual beli apa? Inden. Tidak tahu jual beli apa? Pesan barang kepada seorang penjual, sementara penjual itu belum memiliki barang. Kata penjualnya apa? DP dulu. Ya, padahal barang belum punya dia, tapi dia dalam narik DP dulu. Nah, ini tidak diperbolehkan, ya. Nah, jangan narik DP seperti itu. Jangan narik DP. Ima dibayar tunai di depan, ya, caranya, atau dengan
janji jual beli, bukan akad jual beli. Dalam artian apa? Kita belum akad ya. Saya siap readykan barang ini mungkin minggu depan, tapi barang ini belum tentu jadi milikmu. Dalam artian saya masih bisa menjual kepada orang lain kalau engkau tidak jadi mengambilnya. Jadi belum akad ya. Hanya janji jual beli. Nah, baik. Ada ilustrasi di sini disebutkan ya. Contoh, ada pemilik konter HP. Sebutlah namanya Bambang. Dia punya konter HP. Kemudian datang Ari, ingin beli HP merek misalkan apa? Sasa. Apa HP? HP merek Sasa ya, bumbu itu. HP merek Sasa. Kemudian Bambang ini tidak punya ya HP merek itu. Mau pesan dulu ke penjualnya atau produsennya, barang baru datang bulan depan. Nah, barang itu ada bulan depan, dan Bambang kan, kau DP dulu 10% ya. Nah, akhirnya mereka melakukan akad dan deal. Sudah di DP 10%, barang belum dimiliki ya. Dan si Ari juga belum melunasi pembayaran, sudah baru bayar DP 10%. Ini ya hukumnya adalah haram. Masuk ke hadis, masuk ke jual beli apa? Kalib bil kalib, hutang dengan hutang. Termasuk contohnya arisan barang. Arisan barang, misalkan 10 orang ikut arisan motor ya, diundi sesuai nomor urutan. Nah, saat orang kedua, ketiga dan seterusnya bayar arisan ya, jika kita memahami hakikatnya dia sedang bayar cicilan motor, berarti terjadi transaksi apa? Hutang dengan hutang. Kenapa? Motor kan belum ada. Sementara mereka sudah nyicil duit. Transaksi arisan barang ini itu hakikatnya itu. Jual beli kali bil kali ya, jual beli hutang dengan hutang ya. Jadi hindari ya arisan barang itu dihindari. Baik. Karena kenapa? Barang belum ready, orang sudah mulai nyicil. Nyicil kan juga utang, namanya nyicil. Ya kan? Nah, ini juga dilarang ya. Baik, ini contoh yang pertama, jual beli utang dengan hutang. Contoh yang kedua, jual beli salam. Ini kan boleh. Jual beli salam itu kan bayarnya tunai di muka ya. Tapi barangnya datang belakangan. Boleh seperti itu. Tapi di sini dia dijual kembali ke penjual sebelum barang diserahkan. Nah, ini disebutkan oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Salam ya. Dalam Mugharib Al-Hadis dia mengatakan hutang ya, atau nasi'ah bin nasi'ah fi wujuhi katsirah minal bai'i minha. Transaksi hutang dengan hutang ya banyak contohnya dalam transaksi. Di antaranya apa? Si A menyerahkan 100 dirham kepada si B untuk membeli satu kuintal makanan. Tapi penyerahan makanannya tahun depan. Ya, sudah diserahkan 100 dirham. Akhirnya berlalu setahun. Dan saat makanan mau diserahkan, kata si B kepada si A, saya tidak punya makanan. Ya. Saya tidak punya makanan. Seharusnya dia kan ngasih makanan tadi yang sudah dipesan 100 dirham. Kemudian dia bilang lagi si A kepada si pembeli makanan dia tadi, juallah ya satu kuintal itu kepada saya seharga 200 dirham selama sebulan. Ya, baik. Jadi barang belum diterima, dijual kembali dengan harga naik tapi kredit. Nah, ini juga haram ya. Baik, ini juga tidak diperbolehkan. Contoh jual beli hutang dengan hutang. Nah, kemudian ilustrasi ya dari transaksi tadi. Contoh,
ada seseorang petani atau seorang warga, ya, dia memesan beras 1 kuintal kepada petani seharga 200.000 dan akan dikirim 3 bulan lagi. Baik, bayar tunai 200.000. Sehingga petani tersebut punya hutang 1 kuintal beras kepada masyarakat yang beli ini. 3 bulan berikutnya, ya, beras itu belum bisa diserahkan. Akhirnya mereka akad ulang. Akadnya apa? Anggap saja beras itu sudah ada di kamu. Ya, beras itu sudah ada di kamu. Kemudian beras itu aku beli lagi dari kamu seharga 300.000 untuk waktu pembayaran selama 2 bulan, kata petaninya. Ya, jadi aku beli lagi 300.000 selama 2 bulan. Kemudian mereka setuju. Akhirnya yang petani bayar 300.000 dicicil selama 2 bulan ke depan. Ini juga tidak diperbolehkan, ya, jual beli hutang dengan hutang. Baik. Kemudian contoh lagi, ya, jual beli kali bil kali adalah menjual benda terhutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Baik, menjual benda terhutang kepada orang lain dengan tidak tunai. Contoh, ya, Bambang menjual HP kepada Ari secara kredit 2 juta. Tapi itu HP-nya belum ada. Baru dipesan oleh Bambang, ya. Ketika Ari sudah bayar DP 500.000, HP itu baru dipesan. Sebelum HP itu datang, ya, si Ari menjual HP itu lagi, ya, kepada Bambang, atau kepada orang lain, ya, secara kredit 2,5 juta. Jadi benda itu masih terhutang, ya kan? Yang jual dari siapa? Yang beli? Antum kan? Ya, itu yang belinya kan? Terus sudah antum dapat HP-nya, antum jual lagi. Taib. Nah, sehingga terjadilah, ya, transaksi antara Bambang dengan Ari tadi menjual sebelum ada barangnya, yaitu bai'u ma'dum, ya, bai'u ma'dum, jual beli barang yang belum ada. Kenapa ini dilarang, ya? Karena tujuan besar dari jual beli adalah perpindahan hak milik dari penjual kepada pembeli. Barang berpindah dari penjual ke pembeli dan uang berpindah dari pembeli ke penjual. Ketika tidak ada diserahkan, ya, sehingga itu tidak ada jual beli sama sekali sebenarnya, sehingga tujuan jadi transaksi itu tidak terpenuhi. Nah, begitu juga ketika keduanya tidak ada saat di majelis akad, ini status gorornya juga sangat besar, ya. Maka kita dilarang menjual barang yang belum kita miliki. Nah, wallahu a'lam. Baik. Kemudian sampai jam berapa nih? Belum 9 ya? Belum. Berapa menit kita kajian sudah? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Baik. Kemudian ini kalau tadi ditinjau dari objek ketersediaan alat transaksi dan barangnya, sekarang ditinjau dari cara menentukan harga. Nah, pembagian jual beli dilihat dari kerelaan penjual dalam menyebutkan harga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada bai'u musawamah, yaitu jual beli di mana penjual tidak menyebutkan harga modal, namun dia langsung menetapkan harga jual. Transaksi ini paling sering kita jumpai di masyarakat, ya. Taruhlah Anda jual HP ini 20 juta, ya. Ya, Anda nggak perlu ngasih tahu Anda beli HP ini 16 juta misalkan. Pokoknya harga jual HP ini 20 juta. Ini namanya bai'u musawamah. Ini boleh. Ini umumnya seperti itu. Nah, ada bai'ul amanah. Nah, ini apa bai'ul amanah? Penjual secara jujur menyebutkan harga modal kepada pembeli. Kenapa disebut bai'u amanah, jual beli amanah? Karena penjual mendapatkan amanah untuk jujur menyebutkan harga modalnya.
Maka jual beli amanah ini ada 3 model ya. Jual beli amanah ini ada tiga model. Nah, yang pertama murabahah. Murabahah. Penjual menetapkan keuntungan. Contoh ya, ini HP kemarin aku beli 16 juta. Kalau kamu mau beli ini 17 juta beda apa? Nah, ini namanya bai'ul murabahah, masuk ke kelompok bai'ul amanah ya. Ini modal kami 16 juta ya. Aku ambil untuk 1 juta beda. Ya. Nah, enggak apa-apa ya. Antara kita nih anak pernah beli madu jual 110 penjualnya ya. Katanya aku dapat untung ya, dapat 10.000, berarti modalnya 100 iya. Ya tidak apa-apa. Ya, asal jujur, memang benar modalnya segitu. Ya, ini masuk ke kategori murabahah. Nah, kemudian ada jual beli wadi'ah ya. Dijual lebih murah daripada harga modal. Wadi'ah ya. Nah, wadi'ah bukan akad wadi'ah nitip, bukan, tapi wadi'ah ini menjual lebih murah daripada harga modal ya. Ini anda ada bosan nih pakai HP ini, ambillah 10 juta nih ya. Kemarin aku beli 16 nih, pengen ganti yang baru nih misalnya ya kan? Ya, sudah. Nah, ini namanya apa? Jual beli wadi'ah. Jual beli lebih murah daripada harga modal. Ada jual beli tauliyah. Nah, tauliyah ini balik modal kalau bahasa kita. Nah, bahasa Arabnya tauliyah. Ya sama. Maksudnya ini HP ini masih baru beli. Belilah apa namanya? 16 juta balik modal ya jadilah. Ya, aku udah ambil untung misalkan. Ini enggak apa-apa ya. Nah, jadi boleh jual beli amanah ini. Nah, tapi yang lebih dianjurkan adalah jual beli apa? Musawamah. Tidak perlu kita menyebutkan harga modal. Nah, karena ulama Malikiyah sekalipun mereka membolehkan jual beli amanah dengan menyebutkan harga modal, yaitu mereka mengatakan khilaful aula, menyelisihi atau kurang utama. Lebih utama jual beli yang apa? Musawamah. Tidak harus kita apa? Menyebutkan modal. Nah, kemudian sebenarnya ya, bai'ul amanah itu bisa dibagi menjadi 2. Bai'ul amanah yang beban amanahnya kembali kepada penjual adalah penjual dibebankan ya, jujur untuk menyebutkan harga kulaknya ya, sebagaimana keterangan yang telah lalu. Atau yang kedua, beban amanahnya kembali kepada pembeli. Pembeli mendapat amanah untuk mengembalikan barang ke penjual jika penjual bisa mengembalikan uang pembayaran kepada pembeli. Nah, transaksi ini dikatakan dengan transaksi al-wafa. Contoh ya, ada mahasiswa butuh dana 3 juta untuk bayar SPP. Datanglah dia ke rumah Pak Haji Adang misalkan ya. Dia bawa laptop kesayangannya. Pak Haji, ini laptop nih 5 juta harganya. Aku sayang jual ini, tapi lagi butuh duit untuk bayar kuliah. Pak Haji, belilah 3 juta baik. Nah, jika dalam waktu 5 bulan saya bisa mengembalikan uang 3 juta Pak Haji ini, mohon laptop saya dikembalikan. Jadi dia jual, memang dia jual ya. Dia jual ya. Dan dia minta tempo selama 3 bulan. Kalau memang bisa mengembalikan uang 3 juta ini, aku minta laptop ini dikembalikan. Kata Pak Hajinya, oke, saya setuju dia. Akhirnya jual beli laptop dengan kesepakatan di atas. Ini namanya apa? Jual beli wafa ya. Ada perjanjian seperti itu. Nah, jadi pembelinya dipercaya untuk merawat barang itu dan harus memenuhi janjinya ketika penjual bisa mengembalikan dana tersebut ya. Nah, memang ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama ya. Dan pendapat yang paling kuat ya adalah pendapat yang mengatakan jual beli wafa ini bukan jual beli yang sah. Karena kenapa? Tidak berlaku konsekuensi jual beli. Apa itu? At-tamalluk ya, perpindahan kepemilikan.
Karena kenapa? Ada kesepakatan barang itu harus balik lagi ketika uang kembali. Ya, sehingga hakikat yang terjadi sebenarnya apa? Ngutang dengan jaminan laptop, ya kan? Dan akan dilunasi selama rentang waktu tertentu. Maka kalau hakikatnya adalah hutang bergadai, konsekuensinya apa? Gadai, barang gadai tidak boleh dimanfaatkan. Tidak boleh Pak Haji tadi ngotak-ngatik laptop, aku nak edit video dulu, nak render video, misalnya kata Pak Haji ya. Boleh. Baik. Kemudian juga karena ini hutang piutang, berarti tidak boleh ada penambahan. Ya. Minjem 3 juta ya balikin 3 juta. Baik. Kemudian ya, ada contoh kasus lagi namanya sukuk return. Apa itu sukuk return ya? Pemerintah membutuhkan dana dari rakyat 1 triliun misalnya. Pemerintah menjual bandara dengan cara menerbitkan 1000 sukuk. Baik, menerbitkan 1000 sukuk. Satu sukuk dijual 1 miliar. Baik. Jadi bandara yang dijual dengan menerbitkan 1000 sukuk. Satu sukuk itu dijual 1 miliar. Perjanjiannya apa? Pemerintah akan menebus kembali sukuk dengan harga yang sama setelah 5 tahun. Ya, jadi satu sukuk dijual seharga 1 miliar. Dan selama masa 5 tahun, bandara disewa oleh pemerintah seharga 100 juta per bulan. Dan nilai ini akan dibagikan kepada semua pemegang sukuk tadi. Ada 1000 sukuk ya. Nah, masing-masing satu sukuk seharga 1 miliar. Ya, berarti kalau sewanya seharga 100 juta sebulan ya, bagi orang 1000, berarti berapa sebulan yang mereka dapat? Ya, bagi orang 1000, 100 juta dibagi 1000. Nah, kurangi 0-nya 3, 100.000 berarti. Baik. Bolehkah transaksi seperti ini? Baik. Kasus seperti yang disampaikan ini contoh lain dari jual beli wafat ya. Di mana pemerintah menjual aset vital yang hampir tidak mungkin berpindah kepemilikannya, sehingga ada janji kembali lagi setelah 5 tahun dengan nilai yang sama. Dan andai dalam skema sukuk terjadi perpindahan hak milik, berarti jika ada orang yang membeli 1000 lembar sukuk, dia akan memiliki 100% objek sukuk tersebut, itu bandara. Nah, selanjutnya dia berhak untuk kepentingan apapun bandara tersebut ya. Mau dia bangun toko, mau dia khusus pesawat dia sendiri yang lewat, kan sudah milik dia, namanya jual beli. Tapi ini kan ternyata tidak terjadi, tidak ada perpindahan kepemilikan ya. Ini sebenarnya adalah akad utang. Sementara bandaranya menjadi jaminan. Rakyat yang memberikan pinjaman tidak boleh mendapatkan manfaat apapun dari objek bandara, termasuk apa? Uang sewa bandara tersebut ya. Nah, karena itu bandaranya sudah jadi jaminan utang. Karena itu ketika pemerintah menggunakan bandara secara syariat tidak dibenarkan membayar ke masyarakat ya dengan akad sewa. Nah, dan nilai sewa 100 juta per bulan itu adalah riba. Adalah apa? Riba. Baik, wallahu a'lam bishawab ya. Ini yang bisa disampaikan di malam hari ini berkaitan dengan mengenal akad jual beli. Ya, bisa ditinjau dari objek transaksinya, bisa ditinjau dari ketersediaan barangnya ya. Kemudian bisa ditinjau dari cara menentukan harganya. Wallahu a'lam bishawab ya. Ada pertanyaan kan di online? Atau nanya, tanya apa? Kalau arisan kurban Ustaz? Arisan kurban, Masya Allah. Mirip gak tadi dengan jual beli barang? Apa jual beli kali ya? Utang dengan hutang ya. Kira-kira mirip gak? Misalnya lah ngasih kredit uang tiap bulan. Ngasih kredit tiap bulan ya. Tapi memang dia mesti mengurus, bukan jual sapi ya, tapi dia nyari. Iya. Sebenarnya yang jadi polemik itu pembahasannya dengan arisan. Ya. Karena ini perlu ditinjau lagi, ya maksud arisan di sini apa? Apakah bergantian berkurban ya, dengan catatan nanti kalau uang sudah terkumpul baru dibelikan sapi kurban untuk dikurbankan, tapi sesuai nomor urutan ya, dan itu bukan termasuk jual beli
hanya gotong royong dalam beribadah, ya kan? Ataukah memang itu jual beli? Kalau jual beli jelas dilarang, ya kan? Tapi sekedar gotong royong dalam ibadah, ini juga punya catatan. Catatannya apa? Kurban itu kan bagi yang mampu, ya kan? Bagi yang mampu. Maka yang lebih aman sebenarnya kita berkurban dengan sendiri, tidak perlu ikut-ikut yang arisan seperti ini. Bisa lebih aman, ya, lebih aman karena ketika kita mampu kurban kambing misalkan atau sapi dengan kurungan itu lebih baik, ya, lebih baik. Nah, atau bisa juga arisan itu lebih ke tabungan. Tapi kalau dia tabungan, permasalahannya semuanya berhak ketika sudah terkumpul, dia berhak untuk kurban, ya kan? Sebenarnya ini juga jadi polemik sebenarnya. Maksudnya apa? Apakah jual beli, apakah sekedar tabungan yang dijaga, disimpan uang tersebut untuk dibelikan kurban, ya, ataukah itu ta'awun dalam masalah ibadah. Tapi ingat kembali ke hakikat kurban itu, ya, kurban itu hanya bagi yang mampu. Dan insya Allah kita semua mampu kurban, ya. Kambing nggak mahal, kambing itu nggak mahal, ya, nggak mahal. HP kita lebih mahal daripada harga seekor kambing. Insya Allah kita semua mampu berkurban, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada lagi? Cukup, ya. Mungkin cukup sampai di sini, ya. Jazakallahu khairan, sekedar perhatian. Mohon maaf segala kekurangan, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.